manusia setengah donghua, balik lagi di channel ABP Film. Tempatnya orang-orang baik hati, none overpower. Oke, kali ini kita akan lanjutkan alur cerita Spare Me Great Lord. Nah, kali ini sesuai request umum subscriber setia Mimin, kita pakai alur cerita manghuanya aja ya. Langsung aja pasang headset kalian, atur posisi rebahan, lupakanlah kenangan tentang mantan, dan selamat menonton dengan nyaman. Cekidot. Siapa orang itu? Mereka bertanya-tanya. Lusu meniup ke kaca. Lusu membuka mulutnya dan meniupkan gas beracun jigong ke kaca itu. Layaknya anak TK yang bermain kaca, lalu dia menuliskan sesuatu. Ikan merah. Apa? Apa maksudnya? 4 orang itu nampak bingung. Ikan merah, ikan hijau, dan keledai. Ternyata itulah yang Lusu tulis dari jigong saktinya. Dia bilang kita keledai. Apa-apaan? Dia mau mati. Ketua tim dibuat kesal oleh Lusu. Tidak, aku tidak tahan. Aku harus mengajarnya. Mereka benar-benar kesal pada Lusu. Lantaran mereka merasa bagaimana seorang pemula berani mengolok-olok veteran. Ternyata di balik itu semua, Lusu sedari tadi sudah merasakan fluktuasi aura dari mereka saat tiba. Itulah kelebihan kekuatan Lusu dibanding praktisi lain. Sebentar, apa yang salah dengan jaringan surgawi? Mereka pasti tidak datang dengan niat baik karena mereka masuk diam-diam, pikir Lusu. Jadi apa tujuan mereka? Uangku? Lusu segera membangunkan Chen Zuan yang sudah ngiler ampe tumpeh-tumpeh. Hei gendut, bangun, ada yang datang. Wah anjay, mirip banget sama netizen Mimin. Kalau ngiler gak ada obat, banjir gak tuh? Siapa yang datang bro Lusu? Nieting? Hah? Apa yang dilakukan Nieting malam-malam begini? Zuan kesetanan mendengar nama Nieting. Ya tentu saja untuk menghajarmu. Lusu semakin mengejeknya. Tentu Cheng Zuan tak sebodoh itu. Dia meminta Lusu mengatakan yang sebenarnya. Barulah Lusu menjelaskan kalau ada 5 orang dari jaringan surgawi yang berniat merampok uang kita. Lusu berasumsi itu tujuan jaringan surgawi mempersulit penilaian. Apa? Merampok lagi? Ini kan uang jeripayah kita. Chen Zuan yang sedikit gemetaran memberikan uang itu kepada Lusu. Lantas dia menanyakan pada Lusu apa yang akan dilakukan setelah ini. Setelah lama berpikir, Lusu punya ide memanggil polisi. Namun ide itu menurut Chen Zuan kurang efektif karena polisi pasti tak percaya mana ada merampok dengan cara seperti itu. Lusu yang cerdik tak habis akal. Hei Zuan, menurutmu apa mereka membawa dompet? Seharusnya sih membawa. Zuan kebingungan akan niat Lusu. Seketika Lusu mengeluarkan cakra birunya, pertanda dia siap bertempur 5 level C senior dari anggota surgawi itu. Hei bro Lusu, kau tak bermaksud melawan mereka sendirian kan? Lusu hanya tersenyum tipis penuh keyakinan. Sementara itu para utusan jaringan surgawi sudah menyadari kalau Lusu sedikit berbeda dengan murid lain. Mereka mulai hati-hati. Mereka segera menyerang Lusu di dalam. Namun secara mengejutkan dari arah depan Lusu lari kencang ke arah mereka. Apa? Apa dia gila? Apa yang terjadi? Ketua tim itu segera menyuruh lainnya mengejar Lusu. Baku hantam pun tak terelakkan. Lusu terlihat sangat marah. Dia berteriak, "Kau berani merampok uangku? Betapa beraninya kau!" Semangat itulah yang membuat Lusu tak gentar melawan mereka. Ketua tim adu mekanik. Namun pukulan Lusu telah masuk ke dalam dada sang ketua. Meskipun Lusu sebenarnya juga sedikit terkena pukulan dan membuat mereka terpental ke belakang. Kekuatan Lusu lebih kuat daripada ketua mereka yang berada di level C atas. Lusu menyadari ada yang aneh. Ternyata mereka tak ada aura niat membunuh. Jadi Lusu berniat menurunkan levelnya sedikit untuk melawan mereka. Kalian semua, majulah! Hurrah! Lusu bergerak cepat ke arah 5 orang itu. 5 orang itu berusaha bersama untuk menghalau serangan Lusu.
Di mata mereka nampak seperti melihat iblis baru yang tak ada rasa takut, seakan-akan begitu menakutkan. Ketua itu mengeluh, andai saja dia tidak dilarang menggunakan pedang terbang oleh Raja Surgawi, mereka bisa full power melawan Lusu. Tapi apa daya mereka harus menghadapi Lusu dengan adu mekanik. Aku seorang veteran, tak mungkin aku kalah dari orang sepertimu. Ketua itu mencoba menahan serangan Lusu. Hei, 5 orang pun aku jabanin. Tatapan Lusu tajam. Dia merilis jurus multi bayangan, seolah-olah Lusu mengepung 5 orang itu. Tentu mereka kebingungan mana Lusu yang asli. Ketua tim mulai ketar-ketir. Dia sadar armor tubuh spiritualnya tidak cukup untuk defense, bahkan dia tidak bisa menyerang. Ketua tim itu hanya bengong mendengar suara pukulan begitu banyak. Ternyata keempat anak buahnya sudah diajar Lusu dengan mudahnya. Hanya tinggal dia sendirian dari arah depan. Chen Zuan datang mencoba membantu Lusu. Dia berhadapan dengan ketua yang sendirian. Ketua itu tahu Chen Zuan orang lemah. Dia menghajar Chen Zuan. Tentu Chen Zuan lari terbirit-birit ketakutan. Lusu, tolong aku. Dari belakang Lusu datang. Gantian ketua itu yang dikejar Lusu. Oh tidak, kenapa iblis itu malah mengejarku? Tentu dia bingung. Dia sudah tidak ada teman, jadi gak bisa berteriak seperti Chen Zuan untuk meminta bantuan. Hei, kenapa kau mengejarku? Uangnya tidak bersamaku, ucap Zuan. Mending aku mengejarmu karena di belakangku ada iblis yang sedang marah. Wush, Lusu meloncat dari atas hendak menyerang sang ketua dan brak. Ketua itu terkena serangan telak dari Lusu. Woi, serahkan semua uangmu, ancam Lusu. Ketua itu mencoba melawan dan bangkit. Tunggu. Boom! Lusu memukul wajah ketua itu. Wah, ketua itu sangat kesakitan. Woi, jangan paksa aku menggunakan pedang terbang, ancam ketua itu. Namun seketika Lusu menambah power cakra birunya, membuat ketua itu jadi ketar-ketir. Oh, aku bercanda. Tidak, iblis dari mana ini? Lusu mengejar ketua itu sambil berteriak meminta uangnya. Mana uangmu? Serahkan padaku. Punggung ketua itu kena pukulan. Bahkan armor pelindung spiritualnya sampai pecah. Gila, 5 orang 1 level C dan 4 level bahkan tak mampu mengalahkan 1 orang saja. Kenapa orang ini begitu kuat? Ketua itu kebingungan. Dari depan Zuan muncul mencegat ketua itu. Lusu, aku di sini membantumu. He, mau lari kemana ayo? Chen Zuan mulai berani mengejek. Ketua itu sudah terpojok oleh Lusu dan Zuan. Dari 2 arah dia tidak bisa kabur lagi. Dia hanya diam saja, pasrah. 2 pukulan pun ia terima dari arah kanan dan kiri. Aku menyerah. Bonyok udah ke 5 orang itu. Padahal mereka senior di jaringan surgawi. Namun mereka masih membela andai tidak dilarang menggunakan pedang terbang akan menghabisi Lusu. Hei, apa dompetmu ada di sini? Tanya Lusu halus so manis. Ketua itu mendorong tangan Lusu karena dia mau mengambil dompetnya sendiri. Lusu mendapatkan dompet dan uang dari ketua itu. Hohoho, bawa lebih banyak uang kali ini. Ya kan anak-anak ganteng? Ejek Lusu. Lain kali aku akan membawa 20 orang lebih untuk menendang pantatmu. Percayalah. Ketua itu masih mengancam Lusu. Bro, aku tahu kau masih punya uang di saku kirimu kan? Emosi negatif Lusu dapatkan dari ketua itu yang bernama Hao Zihao. Lusu menggeledah semua pakaian orang itu, bahkan menelanjangi mereka sampai tinggal semfak-semfaknya doang. Kelima orang itu benar-benar dibuat harga diri mereka habis. Bro Lusu, apa tidak apa-apa kamu melakukan ini? Tenang Bro Zuan, ini dibenarkan bagi perampok untuk dirampok. Kenapa mereka bisa merampok kita? Tapi kita tidak bisa melakukan hal yang sama pada mereka, jelas Lusu. Tapi Bro Lusu, kau tidak harus mengambil pakaian dan celana mereka, bahkan sepatu mereka untuk mengecek uang yang mereka simpan. Benar-benar cuma Lusu yang bisa melakukan ini. Hei Bro Zuan, sekarang kita sudah punya 2.200 Zuan. Ayo pergi dan tinggalkan tempat ini. Aku takut mereka akan kembali dan bawa lusinan orang untuk balas dendam pada kita.
Lusu dan Chen Zuan keluar dari mall itu sambil berpikir bagaimana jaringan surgawi bisa melacak lokasi mereka. Apa jangan-jangan ada praktisi yang punya kekuatan menguntit? Lusu menjelaskan pada Zuan bahwa itu hanya trik dalam penilaian. Mereka berniat mempersulit bertahan hidup dalam 15 hari para murid. Tentu bagi Lusu itu tidak sulit. Bro Lusu, apa uang ini cukup untuk 15 hari? Tanya Zuan. Lusu sudah punya uang lumayan. Lusu memberitahu Zuan dia akan mengajak Zuan makan prasmanan enak agar Zuan bisa bertahan selama 15 hari. Yang mana kita tahu kekuatan Zuan adalah bisa makan banyak dalam sekali waktu, maka selama beberapa hari dia akan bisa tidak makan. Itulah yang Lusu harapkan. Namun Zuan takut nanti diperingati oleh jaringan surgawi. Lagi-lagi Lusu memarahi Zuan. Apa kau mau mati tidak menggunakan kekuatanmu? Apa kau BO-nya jaringan surgawi? Udah, ayo kembalikan bantal ini dan kita keluar. Akhirnya mereka keluar dari mall dari atap gedung. Namun saat mereka keluar, tiba-tiba mereka dikejutkan karena Raja Surgawi sudah menunggunya di depan pintu. Wadadidaw. Cerita pun to be. Tenang. Jangan panik. Belum ending. Lusu keringat dingin. Kenapa Niating selalu muncul tiba-tiba di kala dia beraksi? Wehey, selamat malam Raja Surgawi. Mereka berdua sok menyapa Niating. Serahkan. Hanya satu kata yang diucapkan oleh Niating mewakili dia tahu semuanya. Lusu terpaksa nurut dan menyerahkan uang hasil rampokannya. Apa ini cukup? Sisanya itu hasil jerih payah sendiri. Lusu menyerahkan uang itu pada Niating. Niating sejenak melihat jumlah uang itu. Hanya itu yang kamu dapatkan? Hanya itu yang kami dapatkan. Pembelaan Lusu. Dia masih saja mengambil beberapa lembar dari tangan Niating. Tentu Niating tak membiarkannya. Berperilakulah yang baik. Niating terbang meninggalkan mereka. Bro Zuan, saatnya makan prasmananmu, ajak Lusu. Niating secepat kilat sudah sampai di kantor jaringan surgawi. Nampak para murid berbaris. Niating mengembalikan uang para utusan rampok senior level C dan D itu. Mereka membungkuk sambil minta maaf pada Raja Surgawi kalau itu kesalahan mereka. Kalian tidak kusalahkan, hanya saja aku meremehkannya. Pergi dan istirahatlah. Aku akan mengirim banyak orang lain kali padamu. Bro, kita tidak dihukum. Di sini Niating dikenal sebagai orang yang bijak jika anggota surgawi sudah berusaha maksimal. Karena Niating adalah jaringan surgawi yang paling perhatian pada anggota lain. Dia juga orang yang berhati-hati serta penuh rencana matang. Seperti saat menyusun rencana balas dendam meninggalnya 21 anggota jaringan surgawi oleh mata-mata level B elemen air. Menandakan kematian anggota jaringan surgawi harganya tinggi. Darah dibalas dengan darah, nyawa dibalas dengan nyawa. Niatinglah orang yang akan membalasnya. Dialah Niating, sang pembasmi, Raja Surgawi. Hao Zihao begitu yakin dengan sosok Niating yang dirasa tepat menjadi atasannya. Di dalam kantor Niating bertemu si Suenjin. Bagaimana anak itu menyerahkan uangnya? Tanya si Suenjin. Hanya 1.700 yuan, jawab Niating. Suenjin nampak tersenyum tipis. Di situ mereka mulai menggibah sosok Lusu lagi. Niating sudah tahu Lusu mulai tambah kuat. Dia praktisi langka yang membangkitkannya dan mempunyai kekuatan khusus. Tapi Niating belum tahu salah satunya karena ditutupi oleh Cao Qingxi saat di kereta. Suenjin menanggapi kalau dia sudah tahu sejak bertemu Lusu di rumah kakek pedang. Namun Suenjin tidak begitu tertarik dengan Lusu yang dikira tidak istimewa. Meskipun dia mengakui Lusu lah yang membangkitkan dua level A legendaris Chen Bailey dan Li Xianyi. Hei, Niating, apakah kecewa dengan Lusu yang nakal dan merampok uang rakyatmu sendiri? Tentu tidak. Justru aku semakin tertarik dengannya, balas Niating. Kembali pada Lusu, dia mulai gelisah karena dia belum punya ide mendapatkan uang lagi. Dia menyesal karena selama ini hanya bisa dapat uang dari jual telur busuk. Di dalam ruangan, Chen Zuan disuruh makan sebanyak-banyaknya agar dia bisa tidak makan dalam waktu yang lama. Sementara Lusu masih mikir apa yang harus ia lakukan untuk dapat uang lagi.
Chen Zuan tersentuh. Uang yang didapatkan Lu Su malah digunakannya untuk mentraktirnya makan prasmanan. Dia benar-benar belajar banyak dari sosok Lu Su. Bro Lu Su, aku sudah selesai. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Tanya Zuan. Karena energimu sudah full, maka kau siap-siap bekerja keras. Apa? Ternyata dia sengaja mengisi bateraiku agar bisa ia gunakan jadi alat penghasil uang. Chen Zuan sedikit kesal. Di lain sisi Lu Su baik. Di lain sisi dia merasa tidak pernah bahagia lama-lama. Scene berpindah memperlihatkan beberapa balon udara. Yap, Lu Su mulai bisnis baru dengan jualan balon bersama Chen Zuan. Namun tiba-tiba di tengah jalan mereka melihat handphone yang tergeletak di jalan. Lu Su mengambil HP itu. Namun HP itu berdering. Dia mengangkat teleponnya. Halo, kau harus mengembalikan HP-ku. Karena di dalamnya ada GPS. Aku sudah tahu posisimu. Ancam orang dalam telepon. Oh, kau melacakku. Lu Su mengikatkan tali balonnya ke HP itu. Aku akan membunuhmu jika menemukanmu. Orang dalam telepon itu masih saja ngebacot. Padahal HP-nya sudah terbang tinggi dengan balon-balon milik Lu Su. Lu Su, kau mau buang HP dan balon? Itu harta karun kita semua, Lu Su. Chen Zuan protes kebingungan. Lebih baik aku membuangnya daripada aku membunuhnya. Lu Su menjawab dengan ekspresi yang sulit dideskripsikan. Bro, let's go. Balon, oi. Balon cantik, balon, oi, balon cantik. Lu Su dan Zuan mulai menjual balon mereka. Beberapa saat kemudian, wow, semua pedagang balon menghampiri mereka. Ternyata mereka menjual balon dengan penjual balon yang sangat banyak. Haha, tolol emang. Pasti ya tidak laku lah, saingannya banyak. Eits, itu pikiran kalian, tapi tidak bagi Lu Su. Tengoklah, dia berhasil dapat uang banyak. Usut punya usut, semua pedagang balon itu menjual 10 yuan. Lu Su sengaja menjual lebih murah 8 yuan sehingga dia tetap dapat untung yang lumayan lah. Bro Lu Su, apa malam ini kita akan dirampok lagi karena uang kita tambah banyak? Lalu kalau mereka bawa rombongan menyerang kita gimana? Tanya Zuan. Bukankah itu lebih banyak uang? Jawab Lu Su dengan tengilnya. Hari sudah petang. Lu Su mengajak Zuan kembali ke mall untuk tidur. Namun tetap hati-hati akan serangan jaringan surgawi. Sesampainya di sana, mereka mencoba tetap terjaga dan begadang. Namun sudah lama terjaga, tidak ada yang datang menyerang. Lu Su bertanya-tanya, ada yang aneh? Hingga esok tiba tidak ada apa-apa. Lu Su masih penasaran apa rencana jaringan surgawi. Tiba-tiba menyerang di hari pertama tapi tidak menyerang selanjutnya. Dia begitu malas memikirkan hal yang tidak ia tahu. Dia malah mikir cara menggandakan uangnya. Dia teringat saat dulu dia susah menjual anggur pinggir jalan, terkenal jujur dan baik hati. Lantas dia menemui pedagang anggur. Dengan sopan Lu Su datang. Permisi kek, berapa harga buah anggur ini? Ini nak, aku sudah jualan 2 hari, harganya 9,6 yuan per kilo. Tapi hari ini aku mau pulang, istriku sakit. Kalau kamu mau membeli, boleh 4 yuan. Wah, feeling Lu Su begitu jitu. Dia mendapatkan setengah harga. Dia minta izin mengicipi dulu dan ternyata rasanya manis nyoy. Tentu dong langsung ia borong semua anggur kakek itu. Pulang kek, semoga istrimu cepat sehat ya. Dan semoga penonton ABP Film juga selalu sehat semua. Amin. Bro Lu Su, kau yakin bisnis anggur ini? Masalahnya kita tidak ada kulkas, pasti besok udah tidak segar. Tenang Zuan, jika tidak laku juga tidak masalah. Berbisnis memang ada resiko. Jadi buat teman-teman yang mau berbisnis, jangan takut untuk mencoba ya. Contohlah Lu Su. Kembali ke cerita, Zuan lagi tersentuh dengan sifat dewasa Lu Su. Tentu ia senang kalau anggur ini sisa. Dia bisa memakannya dalam benaknya. Hei, ini semua sumber duit. Tentu kau tidak bisa memakannya. Larang Lu Su mengetahui niat busuk Zuan. Ya elah, aneh kali anak ini. Kadang mulia, kadang pelit juga. Sungguh kontradiktif. Alkisah datanglah pelanggan pertama mereka. Dia menanyakan harga anggur itu. Di situ Lu Su menjual tidak terlalu tinggi, hanya ambil untung 8 yuan. Tentu nenek itu tertarik. Nenek itu ingin mencicipinya dulu. Manis. Aku kembali lagi nanti nak. Nenek tua itu pergi meninggalkan dagangan mereka.
Ekspresi Lusu dan Zuan tentu sedikit muram. Tak lama kemudian datang lagi pembeli kedua. Masih nenek-nenek tapi beda orang. Kali ini Lusu menolak jika pembeli mencicipinya karena takut dia gak jadi beli tapi rugi dicicipi. Nenek itu protes pada Lusu. Enak, jika kamu tidak membiarkanku mencicipinya, bagaimana aku tahu itu manis atau masam? Tentu Lusu sudah menyiapkan jawabannya dong. Nenek yang terhormat, biar aku saja yang merasakannya sendiri, dan nenek bisa menilai dari ekspresi wajahku. Yummy. Lusu memakan anggur itu dengan ekspresi sok imut. Nenek itu begitu kesal dengan tingkah Lusu. Dia pergi karena kecewa. Ada apa dengan anak muda zaman sekarang? Apa mereka gila? Lusu dan Zuan mukanya hanya ditekuk. Ternyata teknik mereka tak berhasil. Dicicipi gak jadi beli, tidak boleh dicicipi malah pergi. Tak lama berselang tiba-tiba muncul gadis imut. Dia menyapa Chen Zuan. Hei gendut, kenapa kamu menjual anggur di sini? Lusu bertanya-tanya, siapa gadis itu sampai membuat Chen Zuan pipinya merah? Hei, aku Meme. Aku teman sekelas Chen Zuan. Oh iya, namaku Lusu. L-U-S-U, Lusu. L-U ya, depannya bukan A atau S atau O. Chen Zuan begitu kesal melihat Lusu caper pada Meme. Wajah Zuan begitu marah, nampak malu dan salting. Karena Meme teman yang ia taksir dan harus bertemu dengannya di saat dia harus jadi gelendangan dan jualan anggur. Ditambah lagi ternyata Meme adalah cucu dari nenek tadi yang kecewa dengan Lusu dan Zuan yang melarang mencicipi anggurnya. Kata nenekku, ada 2 orang gila jualan anggur di lantai bawah, makanya aku kesini. Waduh, Chen Zuan semakin malu dong. Nenek tadi adalah nenek Meme. Chen Zuan lantas membayangkan jika dia pacaran atau menikah dengan Meme, maka dia siap disemprot nenek Meme. Hei, bukan kau kan orang gila yang menjual anggur itu? Aku tidak akan setuju dengan hubungan kalian. Malah si Meme menawarkan diri membantu mereka menjual anggurnya dong. Zuan tentu menyuruhnya pulang saja. Tentu Lusu malah senang ada yang mempromosikan anggurnya. Hei bro Zuan, ini kesempatanmu. Kau bisa PDKT sama dia. Dan ingat, kita sekarang lagi susah. Tidak usah gengsi, tenang. Aku akan pergi biar kalian berdua. Ucap Lusu memang masuk akal, tapi Zuan malu-malu kucing dan takut ditinggal sendiri oleh Lusu. Lusu akhirnya memutuskan pergi. Dia melakukan hal produktif. Kita diperlihatkan si pria coklat Qiu sedang jadi kuli panggul. Disitulah Lusu muncul. Dia berniat menyelidiki apa yang dilakukan murid lain. Namun dia hanya menemukan si coklat itu sendirian. Hei Lusu, kenapa kau di sini? Bukankah kemarin kau dijemput mobil? Oh iya, tapi Niating menyuruhku balik coy. Apa kau kemarin bertemu kelompok pria berpakaian hitam? Hei Lusu, apa rotimu juga dicuri? Maksudku, apa kau juga dirampok? Tanya Qiu. Qiu menceritakan pada malam ujian pertama para murid senang karena dapat makan roti gratis. Tapi kami dirampok, roti kami dibawa semua. Apa? Mereka mencuri rotimu? Iya, apa mereka curi darimu Lusu? Mereka hanya mencuri beberapa hal kecil dariku. Bagaimana yang lainnya? Jawab Lusu mengalihkan. Padahal dalam hatinya, tentu saja aku yang merampok orang-orang itu. Qiu menjelaskan bahwa yang lain berpencar bertahan hidup. Dan ada yang jadi kuli, cleaning service, dan tukang sapu. Qiu sudah menyadari ujian ini adalah mengetes camp pelatihan harga diri mereka. Memang jaringan surgawi punya caranya sendiri menghilangkan gengsi para murid. Lusu membenarkan hal itu. Lantas dia pamit pada Qiu. Di situ Lusu mendapat beberapa informasi kenapa jaringan surgawi tidak merampok mereka lagi di malam kedua. Karena mereka akan merampok sumber daya yang akan didapat secara ilegal. Lusu lantas merencanakan sesuatu. Saat kembali tak disangka Chen Zuan berhasil menyulap anggur-anggur itu jadi uang. Lusu kaget melihat kemajuan Zuan. Dia bisa menjual anggur itu sampai habis. Wih, semuanya habis bro Zuan? Iya dong, dengan semangat aku dan Meme berhasil menjual semua anggur itu bro Lusu. Mulai songong lagi nih bocah, anjay. Baru aja seneng dapat duit, Zuan langsung diajak ke suatu tempat oleh Lusu. Awalnya dia pikir akan makan lagi karena sudah dapat banyak uang. Dalah, malah disuruh mulung batu lagi dong. Lusu mengajak Zuan atraksi pecah batu pakai pala lagi.
Zuan begitu curiga, pasti ada tujuan tersembunyi nih di balik niat lusuh, pikirnya. Firasatku tidak enak. Zuan mengeluh. Lusuh lagi-lagi mengajak Zuan ke stasiun, mengganggu Kang Ngamen Poni Wibu. Jreng, si Poni Wibu itu sok manis mengamen dan dapat uang lumayan. Hei, kedua orang itu menyeringai. Come on, Bro Zuan, mari kita bantai. Wow, misi om, krak. Lusuh langsung memecahkan batu itu di depan pengamen Poni Wibu. Ayo, lihatlah dahi besi penghancur batu. Zuan mempromosikan aksi Lusuh. Saksikan dahi batu, jangan dengarkan lagu si Poni Wibu. Poni Wibu mencoba tetap menyanyi, dia mengeraskan volume gitarnya. Jang. Lusuh memamerkan pala batunya di depan Poni Wibu itu. Baiklah, kau menang. Si Poni Wibu memilih pergi dan menelpon polisi. Dia melapor ada 2 orang gila di stasiun. Wih, Lusuh mendapatkan uang saweran lumayan banyak. Tidak seperti Mimin, upload 2 video sehari tanpa nyawer, cuma bisa dilihat beli kopi sama gorengan anget warung Mbak Siti. Batuk. Setelah itu, Lusuh segera mengajak Zuan pergi karena dia tak mau berurusan lagi dengan polisi. Disitulah Zuan bingung dengan niat Lusuh sebenarnya. Bro Lusuh, apa sebenarnya niatmu? Tanya Zuan. Begini bro, gua mau mancing Hao Zihao untuk merampok kita lagi. Orang gila macam apa ini? Mana ada orang seneng minta dirampok? Chen Zuan begitu heran dengan Lusuh. Malamnya tiba, saatnya mereka di depan mall furniture lagi. Zuan mengajak Lusuh segera masuk karena mall mau ditutup. Tapi Lusuh menahannya agar tidak usah buru-buru. Lusuh terhormat, apakah kita bisa ke mall saja dan tidur? Bro Zuan, kita di sini dulu. Aku sedang menunggu seseorang. Tatapan mereka seketika berubah ketika ada suara mobil menuju ke arah mereka. Uangnya akhirnya datang juga, ucap Lusuh sambil melihat mobil yang parkir di depan mereka. Lusuh, apa ini? Terakhir kali Zihao bilang hanya akan membawa 20 orang lagi untuk merampok kita. Tapi kenapa ada 20 mobil di sini? 20 mobil berhenti di depan Lusuh dan Zuan. Zihao dan anggotanya turun dari mobil dan Lusuh menghitung ada sekitar 7 orang turun dari mobil. Dengan gagah senior jaringan surgawi, Zihao melangkah ke arah Lusuh beserta ratusan orang di belakangnya untuk mengajar Lusuh. Bro Lusuh, aku sedikit panik nih. Zuan ketakutan. Ya, aku juga panik, balas Lusuh. Zihao berteriak pada semua anggotanya, kalian semua hajar mereka. Hurrah! Ratusan orang menyerbu ke arah Lusuh. Apakah Lusuh akan mengeluarkan jurus multi bayangan lagi atau dia akan jadi Lusuh Man? Film pun to be continue. Penasaran ya? Kasihan deh lo. Nah, itulah review kali ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya sampailah kita di akhir pertemuan kita kali ini. Saatnya Mimin mengucapkan thank you and bye-bye.